Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, hari pertama di bulan suci Ramadan, kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu waktu ada seorang syekh. Syekh ini masih hidup, hafizahullah. Namanya adalah Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Dalam satu acara, Syekh ini ditanya, pertanyaannya adalah, wahai Tuan Guru, ceritakan kepadaku tentang ciri mukmin yang sebenarnya sehingga dia layak disebut mukmin. Maka Syekh mengatakan, apakah Anda ragu dengan firman Allah, di mana Allah berfirman ciri orang beriman adalah innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang beriman itu alladzina idza dzukirallah, orang yang jika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka presenter ini yang nanya langsung nangis. Alasannya, saya mau kasih contoh seperti ini. Di antara binatang yang kita takut, di antara binatang yang kita geli dengan binatang, satu ular. Ada nggak di sini nggak takut ular? Atau takut ular semuanya? Takut ular. Yang kedua adalah anggap kita takut dengan buaya. Ketiga, kita takut dengan misalkan kecoa. Ya. Saat disebut nama ular, awas ular, langsung berdiri bulu kuduk, ngeri. Atau lagi duduk seperti ini, tiba-tiba dibilang kecoa, kecoa, baru dibilang kecoa aja sudah langsung, ya. Bahasa Belanda nama muringkak bulu kuduk. Nah, kenapa dengan binatang yang seperti itu, padahal hanya baru disebut, binatangnya belum ada, binatangnya nggak lewat, belum ada saja, belum lewat saja, disebut nama langsung merinding, bulu kuduk langsung berdiri, kita merasa takut. Apalagi kalau itu ularnya ada. Tiba-tiba lagi duduk begini, ada ular misalkan 200 meter lewat sini. Itu ular atau apa itu namanya? Selang. Tiba-tiba ada ular. Nggak gede, tidak panjang, ularnya kecil, lewat di depan kita. Kita langsung panik, kita langsung takut dengan ular itu. Lari, pabaliut langsung. Ada kecoa, ini lebih parah lagi kalau perempuan. Tiba-tiba jatuh kecoa dari atas. Plek, langsung karena jidat, tempel tina jidat. Pas nempel karena jidat, naon ya atil. Pas ditepok gitu di muka, langsung kecoa ditepokkan ke teman, cepret. Jadi ditempelkan ke teman. Itu saat lihat, kaget, takut, apalagi binatang berbahaya lainnya. Kenapa ketika binatang-binatang yang kita takuti sampai sebegitunya, sampai merinding, sampai takut yang luar biasa, tapi ketika nama Allah disebutkan, kita tidak semerinding, kita tidak setakut sebagaimana kebinatang yang kita takuti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan deui, asa cikene azan teh pada beres salat bet azan deui, soalna salat asar mepet ka magrib. Ya, asar baru beres, langsung adzan maghrib berkumandang. Jadi berasa cepat, bukan cepat lagi ya namanya.
Ucapannya ketika azan didengar, tah gening azan deui beteka rasa. Jika hanya kalimat itu yang ada, maka jelas kita belum disebut sebagai mukmin yang sejati. Harusnya Allahu Akbar, langsung merinding disebut nama Allah teh. Seperti ketika menyebut nama binatang yang ditakuti, seremna, merindingna, deg-deganana, harusnya seperti itu. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Atau yang kedua contohnya, ingat misalkan ke anak yang jauh, anak yang lagi mondok, anak lagi mesantren, anak lagi sekolah di luar kota atau di luar negeri. Saat disebutnya, misalkan nama anak teh Junaid misalkan. Aduh, Jang Junaid, meni emut, ras, emut. Akhirnya terbayang wajahnya, kemudian kangen luar biasa. Disebut nama anak itu, langsung berlinang air mata. Disebut anak pada namanya, berlinang air mata, deg-degan. Akhirnya sedih, nangis, karena ingat anak. Atau kita jauh dari orang tua. Saat jauh dari orang tua, nah ada santri belum berapa lama nggak ketemu orang tua, kira-kira? Ada yang berapa bulan? Sebulan. Ya kalau tahu, 8 bulan belum ketemunya, 8 bulan belum ketemu orang tua. Kalau sekarang disebut nama orang tua, ya, disebut nama orang tua atau teringat wajahnya, sedih apa kangen? Sedih dan kangen. Disebut nama bapak, disebut nama ibu, sedih dan kangen karena ingat kebaikan mereka, ingat tentang mereka, langsung nangis, langsung sedih, kangen. Kenapa dengan Allah tidak seperti itu? Tidak seperti takutnya kita pada binatang, tidak seperti saat kita mengingat nama anak, nama orang tua atau orang yang kita sayang. Langsung sedih, langsung rindu dan kangen. Jawabannya sederhana, karena kita belum mengenal Allah. Takut ke ular karena tahu bahaya ular. Ular teh berbahaya. Jika ular dia matuk, apalagi ularnya ular kobra, king kobra, maka hanya jarak beberapa menit tidak ditangani bisa langsung meninggal dunia. Satu kali bisa ular masuk, cuman sedikit saja, bisa membunuh 10 ekor gajah yang gede. Akhirnya kita tahu tuh, serem juga tuh, takut kalau ada ular. Kita tahu jijinya kecoa. Kecoa teh suka hinggap di jendela, punya gigi 2. Eta mah kakak tua. Kecoa teh suka ada di tempat kotor. Kecoa kita sering temui ada di toilet, ya, ada di kamar mandi, adanya di tempat kotor. Maka ketika si kecoa itu ada, yang terbayang teh kotorna, jijikna, jadi kita merasa ihnya itu adalah jijik dan kotor, karena sudah kebayang itu jijinya, kotornya kecoa. Tahu kecoa teh jijik, kotor, takut ke buaya. Ustadz serem buaya itu. Emang kenapa itu? Selain yang pertama giginya tajam, ekornya juga banyak tajam-tajamnya, tambah dia suka PHP. Buaya darat tuh PHP mah. Jadi serem Ustadz sama buaya. Itu lihat ada buaya makan buaya. Jadi ada orang ya di kebun binatang ngelemparin ayam, si ayam teh dilempar, jadi paboro-boro karena ayam. Si buaya yang satu dikiranya dia gigit ayam, padahal yang digigit adalah kaki sesama buaya. Pas digigit kaki sesama buaya, diputer, dipuirkan sampai si kaki buaya itu putus dan ditelan bulat-bulat oleh buaya yang gigit ini. Jadi buaya nggak kenal saudara, ya pokok nama itu siapa dia ambil begitu. Nah, saking tahu bahaya buaya, kita bilang awas, hati-hati. Tong ka hutan, jangan ke rawa, jangan ke sebelah sini, itu ada buaya. Ngeri dengar kata buaya. Kita nggak kenal Allah. Maka akhirnya karena nggak kenal Allah, disebut nama Allah teh biasa we tidak berpengaruh. Coba kita sebutkan misalkan, awas Bu, nanti sebentar lagi akan datang ke sini misalkan Raffi Ahmad. Gimana? Tahu nggak tentang Raffi Ahmad? Tahu dong, Ustaz. Mun aya kesempatan mah abdi teh dipoto jeung Raffi Ahmad teh. Gitu kan? Kalau ada mah pengen dipoto, pokoknya mah tenang Ustaz. Kalau disebut nama Atta Halilintar,
tapi gulu dong, bukan apa. Jadi kenapa? Sudah tahu, sudah kenal di media gitu kan. Kalau disebut nama lain, nama pejabat, nama artis, ya kita kenal, tahu tentang mereka. Dari mana? Dari TV yang memberitakan tentang mereka. Akhirnya setiap kali mendengar nama mereka, kita tahu, senang gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita tidak seperti mengenal mereka. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, man arafallaha, siapa orang yang mengenal Allah, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, ahabbahu la mahalah, pasti kita akan jatuh cinta kepada Allah seperti kita jatuh cinta kepada anak dan orang tua. Itu kurang lebih. Kita lihat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini yang kalimatnya tadi ya. Lau alimta, jika kamu tahu. Kaifa yudabbirullah umur, kalau kamu tahu cara Allah ngatur urusan hidupmu, ya, ladzaba qalbaka fi mahabbati, niscaya hatimu akan meleleh karena cinta kepada Allah. Jadi kalau tahu benar cara Allah ngurus di dalam tubuh kita, kita akan cinta kepada Allah dengan benar-benar cinta. Taat pasti taat, maksiat pasti ditinggalkan, saking benar-benar tahu cinta tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu waktu ada orang di salah satu penjara di Bandung. Jadi ada satu LP, lembaga pemasyarakatan di Bandung. Nah, di LP tersebut dikisahkan ada seorang yang suka ngisi pengajian. Di dalam itu ngisi pengajian. Nah, lantas kemudian yang ngisi pengajian tersebut beres ngaji ba'da subuh ditanya oleh salah satu nafi. Bilang gini, Ustadzlah, sama-sama masuk penjara ini, ngapain harus ada ceramah, ada tausiah segala gitu. Apa sih yang Anda lakukan itu? Kalau mau tobat, tobatnya terlambat. Terus ditanya sama Ustadz yang ngisi pengajian, Anda kenapa? Tidak ikut ngaji, tidak pernah sholat, tidak kelihatan di masjid. Jawabannya adalah, saya nggak percaya Tuhan. Berarti orang ateis. Saya nggak percaya Tuhan. Mana ada Tuhan? Tuhan itu mana? Seperti apa Tuhan itu adanya? Oh, kalau kita mau makan, dia bilang, kita kalau mau makan, kita harus nyari duit sendiri. Tidak ada katanya mau makan, turun makanan langsung. Ibu kira-kira kalau mau makan, ya Allah, hari ini kita mau makan tahu, tempe, daging, lalap, sayur, dan sebagainya. Apakah langsung jeleg? Ada? Atau kita kerja dulu nyari uang lalu diberikan makanan? Nyari uang, kerja dulu. Ini orang logikanya gitu. Harus kerja dulu kita itu. Setelah kerja, uangnya dapat. Uang dapat pun itu tidak langsung dia menjadi makanan yang kita inginkan. Harus diproses. Ya, kalau kita mau beli makanan datangnya ke material atau kemana? Ke pasar, ya. Kita datang ke pasar, kita beli ayam, kemudian kita beli tahu, tempe, lalap, sayur, dan sebagainya buat dijadikan sambal, soto, sate, siti, dan sebagainya. Datang ke dapur, baru diolah. Sudah diolah, itu pun harus dulu dihidangkan. Kalau sudah dingin, baru kita bisa makan. Itu kan katanya tidak ada peran Tuhan. Mana ada peran Tuhan? Seluruhnya adalah peran kita, Tuhan tidak berperan. Ustadz ini bilang, saat Anda masukin makanan ke mulut, Anda mengunyahnya, lalu kemudian masuk ke dalam perut Anda, yang memisahkan gizinya, proteinnya, vitaminnya, dan kotorannya itu jadi terbuang. Itu siapa yang ngurus? Maka ini orang langsung diam. Lalu nanya, terus siapa yang ngurus? Katanya ke Ustadz itu. Yang ngurus ya Allah. Kamu tidak ngatur, kamu tidak bisa memisahkan, yang kamu makan, kamu cuma tahu beres, kamu tahu bersih, gizinya, vitaminnya, proteinnya, jadi tenaga, jadi darah, jadi daging, kotorannya dibuang, kamu tidak bisa ngurus itu. Langsung tuh jadi hidayah.
Yang ngurus siapa? Itulah Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan kita semua. Yang ngurus itu Allah. Jadi kita kalau tahu benar cara Allah ngurus di dalam diri kita, pasti kita benar-benar cinta kepada Allah. Ahabbahu la mahala, pasti benar-benar cinta. Seperti gini, kalau anak tahu benar bagaimana cara ayah bekerja saat hujan kehujanan, saat panas kepanasan, ketika malam kemalaman, gitu kan ya? Ketika malam kemalaman, mereka tanpa malu. Ada yang kerjanya kerja berat, ngambilin batu. Ada yang kerjanya kerja ringan, meminta kapas. Ya, minta kapas kan ringan. Panggul batu kan berat. Ada juga yang mereka juga jadi maaf badut-badutan. Yang ada di pinggir jalan. Kalau mereka capek dibuka bagian atasnya, terus mereka diam di pinggir jalan ngalempreh dalam keadaan berkeringat. Mereka kadang tidak perlu mengukur malu demi kita keluarganya, demi anak-anaknya, demi pasangannya. Kalau tahu cara ayah bekerja, kalau tahu cara bapak menjemput rezeki, kita akan sangat cinta kepada ayah. Ayah mengorbankan diri mereka, mengorbankan harga diri mereka. Meskipun ditanya di rumah, kalau istri tanya, "Cing atuh pak, kumaha, besok harus bayaran." "Pak, atuh gimana? Besok anak bayar SPP. Besok itu misalkan kontrakan harus dibayar. Listriknya akan diputus oleh PLN. Kalau segera tidak dibayar." Memang diem aja, tapi dalam diamnya berpikir. Jadi diamnya adalah berpikir, kumaha atunya. Cuman ada dua orang jenis bapak. Aya diam mikir tapi cicing wae. Aya yang diam mikir tapi dia kemudian mencari menjemput rezeki. Kalau kita tahu tentang ibu, bagaimana ibu ya berjuang, rela mengorbankan jiwa, rela mengorbankan nyawa demi anak, maka pasti kita akan sangat cinta kepada ibu. Kalaupun ada anak, kalaupun ada seseorang yang tidak cinta pada ayah dan ibu, sederhana, karena dia tidak tahu bagaimana pengorbanan ayah dan ibu. Lagi viral kemarin di media sosial, anak mempolisikan ibu. Tapi si anaknya bilang gini, "Anda boleh mencaci maki saya karena Anda tidak tahu kenapa saya polisikan ibu." Jadi ada alasannya anak mempolisikan ibu. Nah, karena rame netizen bilang anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka, di sana akhirnya buka suara, dibilang, "Kenapa saya harus mempolisikan ibu?" Karena ibu itu diceritakan si ibu teh jahat teh seperti apa dengan mantan suaminya, dengan ayah tiri si anak itu teh gitu, berlaku jahatnya seperti apa. Jadi kata anak ini, "Saya berharap agar ibu dapat hidayah dengan saya melaporkan dan dia masuk ke dalam penjara." Nah, karena ini mah anak tahu tentang kejahatan ibu, pengen ibu berhenti dari kejahatan, anak lapor ibu. Tapi sepihak orang lain mengatakan, "Oh, anak durhaka melaporkan ibu." Atau bisa jadi terbalik, ibu yang melaporkan anak. Ya, anak teh bahaya kalau tidak dilaporkan ke polisi. Kalau tidak masuk ke dalam penjara, repot ya anak teh ngarepotkeun. Jadi dibiarkan saja, bukan berarti tidak cinta. Justru itu kadang karena cinta dan sayang. Artinya, seandainya lau alimta, kalau kamu tahu kaifa yudabbirullah umurak, bagaimana cara Allah ngatur urusan hidup kamu, maka niscaya kamu akan meleleh karena saking cinta kepada Allah. Saat ini, kenapa nama Allah lewat, kemudian kita tidak bergetar hati? Sederhana, karena tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Nah, kita lihat, gimana mau dapat rahmat Allah? Ke Allah kita kenal, gitu kan? Bagaimana mungkin orang yang tidak kenal tiba-tiba susuluduk datang ke rumah minta makanan ke kita, kemudian mau minta tolong ke kita? Nggak mungkin. Kalau sudah kenal kan enak. Kalau sudah kenal datang ke rumah, "Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Duh, mau minta tolong apa? Mau pinjem ini nih, obeng ini dan sebagainya." Karena kenal ya gampang. Kalau tiba-tiba datang, "Punten, assalamualaikum, mau ikut ke dapur, mau makan." Saat ini tiba-tiba datang mau ke rumah, mau ke dapur, pengen makan. Atau tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum, ikut ya mau ke air." Tiba-tiba mau ikut ke air. Bu, aneh itu orang. Ya, nggak kenal, nggak apa, datang mau ikut ke air. Hati-hati. Kan kita jadi waspada.
Kamu nggak kenal, kata Imam Al-Ghazali, al-insanu aduwun bima jahula. Manusia itu jadi musuh pada perkara yang dia tidak ketahui. Kalau hati-hati, saha eta kudu waspada. Ini orang nggak dikenal ini. Begitu manusia itu begitu. Pada yang tidak dikenal tuh waspada. Gitu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amal manusia itu tidak bisa memasukkan dia ke surga, nggak bisa. Wala yujiruhu minannar, dan amalnya pun tidak bisa menjauhkan dari neraka. Kata Rasul, wala ana, termasuk saya. Illa, kecuali yang bisa memasukkan ke surga, ngejauhin dari neraka, illa birahmatin minallah, kecuali rahmatnya Allah. Jadi yang bisa membuat kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Bagaimana mungkin rahmat Allah bisa kita dapatkan, ya, sementara kita nggak kenal ke Allah, gitu. Harus kenal dulu ke Allah. Bagaimana cara kenal ke Allah? Cara kenal ke Allah yang lewat firman-Nya, yang lewat ayatnya, yang lewat utusannya untuk mengenal Allah. Kita lihat. Sekarang hakikat rahmat Allah, Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah adalah Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Allah teh Maha Penyayang kepada orang beriman. Beriman yang mana? Yang tadi, yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Disebut nama Allah terbayang keagungan Allah. Disebut nama Allah takut dengan ancaman azab dan siksanya. Wa kana bil mu'minina rahima, orang beriman itu langsung dia taat kepada Allah, itulah orang beriman yang dapat rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, kata Rasulullah, lama ketika qadallahu, Allah menentukan takdirnya, al-khalqa, seluruh makhluk, kata fi kitabihi, tercatat di dalam kitabnya, catatannya, fahuwa indahu fawqal arsy, ya, sementara Allah si catatan tersebut ada di atas ars, catatan itu. Apa kata Rasulullah? Inna rahmati ghalabat godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allah itu lebih banyak sayangnya daripada murkanya. Allah itu lebih banyak cintanya daripada marahnya. Itu Allah. Itu Allah. Satu waktu kata Allah ke Ijrail. Ijrail itu, Bu, yang suka jualan apa Ijrail itu? Malaikat pencabut gigi, awas, pencabut nyawa. Allah nanya ke Ijrail, hai Ijrail, kata Allah, ketika apa kamu mencabut nyawa seorang hamba? Maksudnya, ketika mencabut nyawa siapa, gitu kurang lebih, kamu menjadi kasihan terhadap orang yang dicabut nyawa itu. Kemudian Ijrail mengatakan, ya Allah, saya sedih ketika harus mencabut nyawa seorang ibu yang berada di padang pasir. Ibu itu sedang di padang pasir, kemudian jauh kemana-mana, lantas kemudian ketika dia melahirkan, ibunya harus meninggal dunia. Ibunya harus dicabut nyawanya. Akhirnya itu ibu di padang pasir, lagi kondisi panas, lalu melahirkan, habis melahirkan, lalu ibunya meninggal dunia. Kata Ijrail, saya sangat sedih, wahai Allah. Sedih pada siapa? Sedih, nangis. Sedih pada anak yang harus dia hidup di tengah-tengah padang pasir, ibunya meninggal dunia. Itu adalah saat paling sedih, kata Ijrail, saat mencabut nyawa manusia. Nah, kemudian kata Allah ditanya lagi ke Ijrail, hai Ijrail, yang keduanya adalah, saat seperti apa kamu merasa takjub ketika mencabut nyawa manusia? Maka kata Ijrail, wahai Allah, saya takjub ketika engkau memintaku mencabut nyawa seorang hamba. Itu kekasihmu. Aku datang ke rumah itu, bercahaya itu rumah,
seolah-olah itu cahaya mengusir aku tidak boleh mencabut nyawa hambamu ini. Maka aku masuk ke dalam rumahnya, kemudian aku dapati orangnya, maka aku cabut ruhnya bercahaya dan sangat wangi, duhai Allah. Allah bertanya, tahu nggak siapakah orang yang kamu cabut nyawa, yang bercahaya, yang ruhnya bercahaya, yang wangi ketika dibawa menuju ke langit? Maka kata Ijrail, engkau Allah lebih maha mengetahui. Kata Allah, itu adalah anak bayi yang dilahirkan di tengah-tengah padang pasir, yang ibunya engkau cabut nyawanya hingga meninggal dunia. Pikiran kita, gimana ini kalau saya meninggal dunia, ninggalin anak masih kecil, mangkaning urusanin kene, terus di rumah khawatir nanti seperti apa. Ya Allah, jangan dulu meninggal sebelum saya melihat mereka tumbuh besar dan dewasa. Kita merasa khawatir kalau kita meninggal dunia, meninggalkan anak-anak masih kecil. Sama seperti kekhawatiran Ijrail. Kata Ijrail, gimana kalau saya meninggal? Gimana kalau ibunya meninggal? Ini anak kasihan. Kata Allah, akulah yang mengurusnya, akulah yang menjaganya, meskipun ada di padang pasir, bahkan menjadi orang hebat dan menjadi seorang ulama. Gitu. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan, meragukan tentang sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya Allah itu tidak seperti persepsi anak. Anak itu bilang, ibuku sayang kalau ibu memberikan apa yang aku inginkan. Ayahku sayang padaku kalau ayah memberikan keinginan yang aku mintakan kepada ayah. Tapi kadang-kadang bagi Allah tidak seperti itu. Ya, oleh karenanya inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Terakhir Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang mau mendapatkan rahmat Allah, siapa yang mau mendapatkan sayang Allah, maka jadilah orang-orang yang berbuat ihsan. Insya Allah besok kita lanjutkan berkaitan dengan amalan-amalan yang mendekatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Puasa kita dijaga dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi puasa yang mendekatkan kita dengan surga, menjauhkan kita dari neraka, dan semakin mendekatkan dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.